Selamat pagi. Pagi semuanya, selamat pagi teman-teman di Indonesia. Kita di sini sore hari Kamis, di Indonesia hari Jumat ya. Pada saat ini kita akan melanjutkan kita punya pelajaran yang kita sudah pelajari minggu lalu mengenai keluarga. Dan kenapa pelajaran ini sangat penting? Karena ini menyangkut dengan persiapan kita untuk menerima akan meterai Tuhan. Karena kita kasih dia punya summary yang kita sudah belajar, karena dia punya summary ini ya. Kutipan Ellen White yang pertama-tama kita sudah baca bahwa di atas ini kita bisa tulis ya, kalau kalian bisa lihat bagannya, yang mana banyak orang bisa mengajar kebenaran, mengetahui mengenai nubuatan, bisa menerangkan setiap poin dari kita punya faith, tetapi mereka tidak bertindak sesuai dengan iman atau sesuai dengan kebenaran yang mereka ajarkan sendiri. Dan di situ dijelaskan apa iman yang seharusnya menjadi aplikasi dari apa yang mereka sudah ajarkan, yaitu mereka tidak command their household after them. Jadi mereka tidak memerintahkan keluarga mereka untuk menuruti mereka. Dan karena keluarga yang mereka tidak perintahkan itu, akhirnya keluarganya itu tidak menjadi keluarga yang well-ordered family. Jadi kita bikin bagan di sini yang kita sudah belajar, ini hanya summary, yaitu apa sih itu perintah. Jadi kita sudah belajar ya, perintah itu adalah memberikan satu instruksi, kemudian instruksi yang diberikan itu, kita lihat di sini ya, kalau orang tua memberikan command itu, Ellen White punya kutipan bilang, kalau mereka gagal untuk komen atau mereka gagal untuk memerintahkan keluarganya, hasilnya ini, anak-anak akan jadi perverse atau anak-anak itu akan menjadi anak-anak yang suka membangkang, anak-anak tidak menurut, anak-anak yang tidak tahu berterima kasih, dan anak-anak yang tidak suci. Ini kalau orang tua gagal. Hasil dari kegagalan orang tua ini menjadikan keluarga mereka itu disorder family atau keluarga yang tidak teratur. Nah, di pihak yang lain, kalau kita sukses dalam memerintahkan keluarga kita, hasilnya ini adalah anak-anak akan kalau di sini membangkang, kalau sini yielding ya, yielding itu mereka surrender, mereka ikut atau mereka submit di sini. Kalau di sini yielding sama obedient hampir sama ya. Di sini mereka suka menurut, di sini mereka suka mempunyai karakter yang suka berterima kasih dan juga suci. Nah, inilah well-ordered family. Jadi kalau well-ordered family itu bukannya rumahnya sangat teratur rapi, which is itu part of the bagian dari rumah yang teratur, tapi secara roh nubuat bilang yang well-ordered family ini adalah kesuksesan, keberhasilan dari orang tua untuk memerintahkan anak-anak mereka sampai anak-anaknya ini mempunyai setidaknya ada 4 ya yang kita bahas, yang kita dapat dari pelajaran ini. Nanti sesudah kita belajar nanti akan ada hal-hal yang akan ditambahkan. Jadi anak-anaknya penurut, suka berterima kasih, suci, oke? Dan inilah yang dinamakan well-ordered family. Nah, kalau keluarga sudah keluarga yang teratur, disitulah Ellen White bilang bahwa disitulah kita akan menerima meterai Tuhan. Kalau kita tidak mempunyai well-ordered family dan mempunyai keluarga atau anak-anak yang seperti di atas ini, saudara-saudara, lawan dari the seal of God kan pasti mark of the beast ya. Jadi makanya Ellen White bilang di kutipan yang pertama, dia bilang banyak orang yang mengaku memelihara hari Sabat, mengaku bisa bisa mengajar kebenaran, bisa semua. Tapi kalau tidak mempunyai keluarga yang tidak teratur, mereka tidak akan menerima meterai Tuhan. Sudah jelas itu dibilang ya. Jadi dari semua pelajaran yang kita pelajari,
saya rangkumkan di dalam bagan ini, ya, supaya kita bisa lihat dia punya dengan sudah begitu banyak kutipan yang kita bahas dan ayat-ayat yang sudah diberikan, tapi inilah dia punya kesimpulan so far. Nah, sekarang saudara dan saya introspeksi kita sendiri sebagai orang tua. Apakah saya punya keluarga sudah di bagian kanan atau di bagian kiri? Ya kan, di bagian kanan itu berhasil dalam memerintahkan keluarga sampai ada keluarga yang teratur dan hasilnya akan memperoleh meterai Tuhan, atau saya masih berada di sebelah kiri yang saya punya keluarga atau saya sendiri, anak-anak kita di sebelah kiri ini, dan itulah yang menjadi keluarga yang tidak teratur, dan keluarga yang tidak teratur itu hasilnya akan menerima tanda binatang. Karena hanya ada dua, saudara-saudara. Either kita terima the seal of the living God or mark of the beast. Iya kan? Dan itu bisa dilihat di dalam keluarga kita. Apa? Jadi kita bisa introspeksi ya, diri sendiri, keluarga kita. Dan puji Tuhan, dengan mempelajari ini, saya sendiri melihat banyak sekali yang harus dikoreksi di dalam diri saya sendiri, di dalam anak saya sendiri, supaya ini bagian kanan ini menjadi bagian di dalam rumah tangga kita. Karena, kenapa? Kalau kita lihat di sini ya, kita lihat di sini, saudara-saudara, untuk memelihara atau untuk supaya kita bisa memelihara hari Sabat suci, umat-umat Tuhan harus suci kan? Coba kita lihat ya, keberhasilan di dalam memerintahkan keluarga salah satunya adalah apa? Suci. Orang tua suci, anak-anak suci. Jadi kalau kita mempunyai anak-anak yang righteous, anak-anak yang benar, suka obey, berterima kasih, submit kepada orang tua, kita itu mempersiapkan mereka setiap hari untuk bisa memelihara hari Sabat Tuhan yang suci. Kalau kita membiarkan diri kita sendiri, anak-anak kita tidak menurut atau bagian kanan ini, kita itu mempersiapkan diri kita, anak-anak kita untuk tidak memelihara hari Sabat yang suci. Sudah lihat ya, itu makanya marriage and the Sabbath is twin institutions gitu. Dua-dua ini nggak bisa dipisahkan. Kalau di rumah tangga kita berantakan, tidak teratur, atau seperti di sebelah kiri, kita nggak bisa keep the Sabbath day holy, dan kita nggak bisa menerima seal of God, walaupun kita mengaku kita memelihara hari Sabat, walaupun kita bisa terangkan roh nubuat, bisa terangkan Alkitab, bisa terangkan nubuatan, bisa semualah yang saudara bilang, aktif di gereja, aktif apapun itu, kalau di rumah tangga itu tidak teratur, atau tidak ada well-ordered family, ujung-ujungnya nggak bisa terima the seal of the living God. Oke, jadi itu ya yang kita sudah belajar selama ini. Dan pertanyaan yang pertanyaan yang harus kita tanyakan adalah, oke, Tuhan, kalau misalnya ini yang salah satu ya, ini salah satu untuk membuat kita bisa menerima meterai Tuhan atau enggak. Nah, bagaimana saya bisa mempunyai anak-anak yang yielding, anak-anak yang submit, anak-anak yang baik, anak-anak yang suka menurut, anak-anak yang suka berterima kasih, anak-anak yang suci. Bagaimana sih, atau di keluarga kita, atau saya sendiri sebagai orang tua? Iya kan? Karena anak-anak meniru apa yang orang tua lakukan. Bagaimana caranya? Nah, inilah yang sudah mulai seru ya. Serunya itu adalah ini sudah mulai datang ke prakteknya. Bagaimana saya harus bisa lakukan? Apa yang saya harus lakukan untuk saya, untuk anak-anak saya, untuk bisa 4 ini, yielding, obedient, thankful, and holy. Show us, Lord. Kasih tunjuk cara-caranya. Ya, dan saudara-saudara, puji Tuhan, dengan lebih menggali akan keluarga, banyak sekali saya pribadi pelajaran yang saya dapatkan ya. Jadi setelah mendengarkan seminar mengenai anak-anak dan keluarga, of course, semua doktrin yang kita terima, teori yang kita terima, kita harus uji melalui Alkitab dan Roh Nubuat.
setelah diuji melalui Alkitab dan Roh Nubuat dan mendengar testimoni mereka mengenai keberhasilan dalam keluarga dan mendidik anak, untuk share Bible study kepada teman-teman semua, saya harus cari kutipan-kutipan atau cari ayat Alkitab, cari prinsip-prinsip Alkitab, dan saya sendiri banyak sekali mendapatkan pelajarannya, dan puji Tuhan banyak sekali yang ingin di-share. Jadi kita dalam belajar ini banyak yang akan di-cover, tapi kita nggak akan mau kasih dalam fase yang cepat. Kenapa? Lebih baik pelan-pelan kita get it, praktekkan right away daripada kita kasih cepat-cepat, nggak dapat dia punya prinsip dan tidak dipraktekkan, sama aja bohong. Ya, jadi kita akan belajar pelan-pelan. Kita semua diminta untuk berpartisipasi, dan apapun prinsip yang kita dapat, kita coba praktekkan di dalam keluarga kita, dan mungkin next time apa yang kita dapat dari Alkitab dan Roh Nubuat yang kita praktekkan, saudara dan saya atau teman-teman bisa share pengalaman yang kita pelajari, ya, yang kita lakukan melalui pelajaran mengenai keluarga ini. Oke, jadi itulah kita punya kita punya plan dalam pelajaran ini, ya. Oke, jadi ini summary so far. Sampai di sini, apakah teman-teman ada tambahan atau pertanyaan? Please kalau ada bisa right away supaya kita nggak wasting kita punya waktu. Oke. Kalau ada, silakan. Oke, Brother Ebing mau kasih komentar? Oh, oke. Ya. Nyanda. Oh, ini baru tersambung tadi, jaringan ada hal. Iya, betul. Kita lihat ada hilang, baru masuk lagi. Oke, Bing, thank you. Jadi kita lanjut, ya. Oke. Oke, jadi ini ya, salah satu sukses di dalam memberi perintah, anak-anak akan obedient. Ini kata obedient atau menurut, ini satu topik yang saya rasa hampir semua orang tua, ya. Mungkin ada teman-teman yang punya anak yang sangat obedience gitu. Tapi kebanyakan yang kita sudah baca di 2 Timotius, kalau enggak salah kita share ayatnya, dia bilang waktu kita hidup di hari-hari terakhir, anak-anak salah satu tanda kita hidup di hari terakhir adalah anak-anak itu akan disobedience, unthankful, and unholy. Ini 3 ini, ya, di 2 Timotius 3. Jadi berarti kalau kita lihat ini di anak-anak, berarti orang tua gagal untuk memberikan perintah. Oke. Nah, di sini di sebelah kanan, orang tua sukses di dalam memberikan perintah kepada anak-anak. Dan salah satu kesuksesan yang kita bisa lihat waktu orang tua sukses dalam beri perintah adalah anak-anak obedient atau menurut. Nah, sekarang Tuhan, bagaimana supaya saya punya anak-anak ini bisa menurut? Bukankah itu pertanyaan yang kalau kita mau taruh list concern dari orang tua, pasti yang pertama, oke, apa yang harus saya lakukan untuk bisa membuat anak-anak itu menurut? Oke, jadi itu kita akan bahas pada saat ini. Pertama-tama mengenai obedient atau obedience. Oke? Supaya kita bisa sukses di dalam keluarga kita, ya. Dan ini bukan hanya cara mendidik anak, tapi ini juga untuk kita, walaupun anak-anak kita sudah besar, ini juga adalah salah satu lesson. Waktu saya baca, saya bilang, well, ini enggak hanya kepada orang tua yang mempunyai anak kecil, no, ini diaplikasikan kepada semua, karena kita akan lihat prinsip-prinsipnya di sini. Oke, sekarang kita akan bahas khusus mengenai obedience, ya. Oke. Jadi kita lihat di sini, ini yang kita sudah bahas mengenai, ini kutipan terakhir minggu lalu yang kita sudah baca. Kita coba baca nanti kutipan berikut, kita akan take turn, ya. Oke, jadi kita lihat dulu prinsip-prinsip mengenai obedience. Oke, baru kita lihat bagaimana kita bisa membuat anak-anak itu obedience, atau saya sendiri sebagai individual atau orang tua bisa obey kepada Tuhan.
Oke, kita baca di sini. Kita ulang, ini kutipan terakhir. Sebuah tugas suci terletak pada orang tua untuk membimbing anak-anak mereka ke jalan ketaatan yang ketat atau obedience, strict obedience. Ini dia ya. Jadi kita punya tugas adalah supaya anak-anak strict, dia punya obedience. Nah, kenapa dia bilang? Kebahagiaan sejati dalam kehidupan ini dan kehidupan yang akan datang bergantung pada kepatuhan atau obedience pada thus said the Lord atau demikianlah firman Tuhan. Jadi saudara-saudara, kalau kita mau anak-anak kita itu bahagia dalam kehidupan mereka, kita harus apa? Mendidik mereka untuk obedience, untuk menurut, terlebih menurut kepada firman Tuhan. Jadi waktu kita kan sekarang gini ya, kalau anak-anak kecil mereka itu tidak tahu bagaimana itu penurutan kepada firman Tuhan. Mereka lihat itu orang tua, ya kan? Mereka lihat orang tua. Jadi orang tua itu sebagai representatif atau wakil dari Tuhan. Makanya kalau orang tua strict kepada anak-anak untuk obedience, mereka akan strict juga untuk obedient kepada firman Tuhan. Dan waktu mereka obey, disitulah kebahagiaan mereka. Dan kalau kita di rumah tidak ada peraturan, anak-anak bikin apa saja sesuka mau mereka, mereka tidak obey kepada orang tua, mereka itu bukan anak-anak yang bahagia ya. Ternyata kebahagiaan kita manusia dan anak-anak juga tergantung kepada kita punya penurutan. Kalian masih ingat kan yang saya share, Ellen White dapat penglihatan, dan kemudian dia lihat di planet yang lain yang tidak jatuh dalam dosa. Dan Ellen White lihat, waduh, ini orang-orang di planet ini yang tidak jatuh dalam dosa, mereka punya muka itu senang, berseri-seri. Kenapa? Karena mereka itu dalam penurutan yang sempurna kepada firman Tuhan. Ternyata kebahagiaan kita tergantung pada penurutan firman Tuhan. Demikian juga anak-anak. Jadi kita jangan salah mengerti ya, jangan kita pikir, wah kalau di rumah banyak peraturan, anak-anak disuruh, nanti mereka nggak bahagia. Justru dengan penurutannya itu mereka akan memperoleh kebahagiaan. Of course, ada saat di mana mereka komplain, mereka show attitude, bad attitude, nanti kita akan deal dengan itu semua. Tetapi mereka akan learn bahwa kebahagiaan mereka itu tergantung dari mereka punya penurutan. Nah, kemudian kita lanjut. Para orang tua biarlah kehidupan Kristus menjadi pola. Jadi kita lihat Tuhan Yesus waktu dia masih kecil sampai dia mati, dia itu dalam strict obedience kepada Bapanya yang di surga. Jadi kita harus lihat kehidupan Tuhan Yesus. Dan setan akan merancang segala cara yang mungkin untuk meruntuhkan standar kesalehan yang tinggi ini sebagai salah satu yang terlalu ketat. Jadi setan akan bilang, Joy, ngana ini terlalu ketat sama kamu punya anak-anak, harus kasih turun standar sedikit aja. Saudara, jangan pernah mendengar bisikan setan bahwa kita itu terlalu ketat untuk penurutan kepada anak-anak. Oke? Harus ada obedience. Nanti kita akan lihat, kita akan pelajari ya, kita akan lihat secara detail itu. Karena kita lihat di Taman Eden, waktu Tuhan bilang, nggak boleh kepada Adam dan Hawa, ya nggak boleh. Itu strict kan, jadi Tuhan itu nggak main-main. Apa yang dia bilang harus diikuti. Kalau tidak diikuti, ada dia punya konsekuensi. Orang tua juga harus begitu terhadap anak-anak. Jangan pernah menurunkan standar. Setiap keluarga harus ada peraturan, ada hukum-hukum yang orang tua berikan kepada anak-anak atau dalam keluarga itu untuk dituruti. Nanti kita akan belajar itu, tetapi di sini dibilang bahwa jangan pernah kita turunkan standar dan setan akan merancangkan segala cara dan bilang kamu itu orang tua itu terlalu ketat. Oke, kita akan skip di atas ini, kita akan bawa di sini yang orang tua karena ini kita sudah bahas minggu lalu, hanya ulang lagi. Orang tua yang mengaku percaya kebenaran untuk saat ini atau ini ya bahasa Inggris. Parents who claim to believe the truth for this time, atau saya bilang present truth. Jadi kalau kita bilang, oh saya percaya kebenaran saat ini, sudah banyak firman Tuhan yang kita belajar, yang Tuhan kasih untuk kita di saat ini. Dia bilang,
Kalau kita mengaku percaya kebenaran saat ini, kita itu orang tua harus mengajar anak-anak untuk mengasihi Allah dan menuruti hukumnya, mentaati hukumnya ya, atau obey to his law. Jadi ada dua hal yang kita harus berikan kepada anak-anak. Anak-anak kita harus ajar untuk mengasihi Tuhan. Kedua, untuk menuruti hukumnya. Nah, bagaimana saudara dan saya sebagai orang tua mengajar anak mengasihi Tuhan dan menurut hukum Tuhan, sedangkan saya sendiri tidak mengasihi Tuhan dan tidak menuruti hukum Tuhan. Itu kan impossible. Iya kan? Jadi sebenarnya Tuhan itu lagi mendidik saya sebagai orang tua. Bagaimana saya bisa memandang Tuhan, melihat karakternya, mengasihi dia, dan kedua menaati hukumnya. Jadi kita dalam anak-anak jangan hanya kasih tunjuk hukum. Kita harus kasih tunjuk Tuhan Yesus juga. Tuhan Yesus mati untuk kita, Tuhan Yesus berkorban untuk kita, Tuhan Yesus datang karena Tuhan cinta. Jadi membangkitkan akan rasa cinta anak-anak kepada Tuhan sampai datang kepada poin di mana mereka itu menuruti karena mereka cinta Tuhan. Itu dia, bukan menuruti karena takut dihukum atau bukan menuruti karena terpaksa, karena mereka mengasihi Tuhan, saudara-saudara. Jadi cinta itu harus ada di dalam orang tua, baru orang tua bisa kasih kepada anak-anak dan kemudian mengajarkan mereka bahwa Tuhan sangat mencintai kita dan Tuhan mau juga kita menuruti hukum-hukumnya. Oke? Karena di alam semesta ini ada hukum dan Tuhan mau kita hidup harmonis dengan alam semesta, atau kalau kita mau spend time for eternity with God, kita harus menurut hukum Tuhan. Tapi kita harus tanamkan rasa cinta Tuhan kepada anak-anak kita. Oke? Dan Ellen White bilang apa? Ini adalah pekerjaan terbesar dan terpenting yang dapat dilakukan oleh para ayah dan ibu. Aduh, ini the greatest and the most important work. Saudara, kalau ada pekerjaan yang sangat penting, ini yang paling penting dari pekerjaan yang saudara lakukan. Kalau ada pekerjaan yang besar, ini yang paling besar, pekerjaan yang paling besar yang harus dilakukan para ibu dan ayah. Kalau kita gagal ini, saudara-saudara, kepada anak-anak kita, kalau gagal di dalam rumah tangga kita nggak akan bisa terima meterai Tuhan. Sudah jelas Tuhan mengingatkan kita kepada orang tua. Jadi kalau kita lihat, oke, sekarang saya punya list apa? Apa pekerjaan saya hari ini? Apakah saya hari ini sudah menanamkan kepada anak saya bagaimana mereka bisa mengasihi Tuhan dan menuruti hukumnya atau enggak? Kalau kita mengaku tahu present truth dan belajar present truth, inilah pekerjaan saudara dan saya. Jangan lalai dalam pekerjaan ini, saudara-saudara. Karena kutipan yang kita sudah belajar waktu lalu, kita itu orang tua akan dibawa ke pengadilan. Setiap pekerjaan yang kita lalaikan atau anggap remeh, tidak menganggap ini tidak penting, dan kita lalai dalam pekerjaan sebagai orang tua, kita itu akan dibawa ke pengadilan dan Tuhan akan tuntut kita sebagai orang tua. Dan kalaupun katanya seandainya kita dibawa ke surga, apakah kita akan bilang, Tuhan, here am I and the children that you have entrusted me? Ini saya dan anak-anak saya, sedangkan anak-anak saya nggak ada bersama-sama dengan saya. Kalaupun berarti itu tidak terjadi, saudara. Kita nggak bisa, karena yang Tuhan akan tanya, mana kamu punya anak-anak? Bukan mana kamu punya uang, mana kamu punya harta, mana teman kamu, mana orang tua kamu, mana kamu punya saudara-saudara yang kamu kasih Bible study. Memang orang tua atau teman-teman atau yang lain itu kita punya tanggung jawab juga untuk share apa yang kita tahu. Tetapi yang akan ditanya bukan mereka, yang ditanya anak-anak kita gitu. Jadi please orang tua dan saya sendiri, apa sih yang harus kita tahu, yang pekerjaan yang paling penting dari semua adalah anak-anak supaya obedience dan mengasihi Tuhan. Itu. Oke? Dan dibilang adalah rancangan Tuhan bahwa bahkan anak-anak dan orang muda
akan memahami dengan cerdas apa yang Tuhan tuntut, agar mereka dapat membedakan antara kebenaran dan dosa, antara obedience dan disobedience. Itu ya, jadi Tuhan mau supaya anak-anak kecil, orang-orang muda, mereka bisa lihat mana yang benar, mana yang tidak benar, oke, mana yang menurut, mana yang tidak menurut. Mereka tahu, saudara-saudara. Jadi ini ya, kita punya pekerjaan sebagai orang tua. Jadi inilah yang kita lihat, bahwa kalau kita tahu pekerjaan kita dan kita lakukan itu dengan pertolongan Tuhan, percaya tuh Tuhan itu akan memberkati pekerjaan kita. Dan di dalam rumah tangga itu salah satu tanda bahwa orang-orang tua sukses untuk memberikan perintah atau komen kepada keluarganya sampai ada well order family, itu adalah anak-anak yang mempunyai anak-anak yang obedience atau anak-anak yang menurut. Oke, sampai di sini. Sebelum kita lanjut, kutipan berikut atau ya kutipan berikut, apa teman-teman ada tanggapan atau pertanyaan? Silakan. Joy. Ya Kak, silakan Kak Acil. Iya nih, mau nanya, Iya. seandainya nih, Iya ya. ya, anak-anak kita kan udah besar ya, ya kita udah coba bikin apa yang harus orang tua lakukan. Seandainya itu pun mereka nggak di jalan Tuhan, bagaimana dan akhirnya untuk kita sebagai orang tua gitu. Iya ya Kak. Oke, thank you Kak Acil. Ada lagi Kak atau sampai di situ? Itu aja dulu. Itu dulu, oke. Jadi kita ada satu bahan khusus Kak yang kita akan coba share kepada kita semua. Bagaimana kalau saya misalnya in the past, di masa lampau, kalau saya istilahnya, saya kan nggak tahu misalnya terang seperti ini dan. Jadi kalau di in the past, misalnya saya bikin satu kesalahan, apa yang saya harus lakukan? Atau kalau anak-anak saya sekarang sudah besar, apa yang saya harus lakukan? Seperti itu. Jadi itu ada satu Bible study khusus yang kita sudah lagi belajar dan sudah siapkan. Ada kutipan-kutipan banyak yang kita dapat, puji Tuhan. Tapi hanya salah satu dulu ya Kak, kita mau share untuk sekarang ini adalah, kalau anak-anak kita sudah besar, first of all, yang Ellen White bilang, kalau kita gagal sebagai orang tua di masa lampau, yang Ellen White bilang, ini dari Tuhan ya, kita harus datang kepada anak-anak kita, kumpul mereka, duduk bersama orang tua, dan kita harus confess kita punya dosa sama mereka. Bilang, Mami, Daddy, minta maaf. Atau kalau hanya Kak Acil atau siapa saja ya, maksudnya ini kita ngomong kalau suami istri atau hanya suami atau hanya istri yang memahami pekabaran ini, datang kepada anak-anak dan bilang, Mami atau Daddy minta maaf. In the past kita itu belum memahami dengan sebenarnya cara mendidik anak di dalam kebenaran Tuhan yang benar. Dan saya tahu di dalam mendidik anak, saya melakukan apa yang saya tahu yang terbaik untuk membesarkan kamu. Saya mau kamu itu anak yang menurut kepada orang tua, dedikasi kepada Tuhan, dan so on and so forth ya, apa yang kita inginkan kepada anak-anak itu. Tetapi kenyataannya karena saya sebagai orang tua gagal untuk melaksanakan, saya punya tanggung jawab waktu kalian masih kecil, dan saya itu bisa lihat di dalam kamu atau anak-anak ada hal-hal yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. First of all, Mami, Daddy mau minta maaf. Nah, sekarang apa yang harus kita lakukan? We need to repent. Kita harus bertobat, kita harus confess kita punya dosa-dosa di masa lampau. Dan yang paling penting adalah orang tua harus menunjukkan kepada anak-anak mereka punya obedience kepada Tuhan. Itu pertama. Kemudian anak-anak akan melihat orang tua punya perubahan dalam kehidupan mereka. Kemudian yang kita harus lakukan yang paling penting yang kita selalu belajar itu setiap
setiap satu hari dalam satu minggu itu adalah the power of prayer. Ada satu cerita mengenai ibunya siapa Kotek dia punya nama. Kenapa kita punya namanya itu kita selalu lupa. Ibu itu Teresa. Teresa? Bukan. Mother. Okay, can you please find the name? Namanya itu, ibu ini kalau udah dapat namanya kasih tahu ya, Li. Ibu ini berdoa terus kepada anaknya. Oke, doanya itu terus menerus dan dia menunjukkan di ayat-ayat Alkitab akan janji-janji Tuhan yang dia tuntut di dalam Alkitab untuk anaknya. Dan dia berdoa, klaim Tuhan punya promise, klaim Tuhan punya promise. Dan akhirnya doa ibu itu Florence, nanti kalau Alisa dapat share ke kita. Akhirnya doa ibunya itu didengar oleh Tuhan dan itu cerita itu ada di pelajaran mengenai prayer atau doa yang kita lagi belajar tapi belum sampai ke situ. Jadi istilahnya adalah gini, kalaupun kita sudah melakukan apa yang terbaik ya yang kita rasa. Agustin. Siapa Li? Agustin, there you go, itu dia, Mother Agustin. Yang kalau kita lihat di anak-anak kita belum sesuai lah dengan Tuhan atau ada hal-hal yang kita lihat belum mencapai standar yang Tuhan inginkan, yang kita lakukan itu adalah berdoa. Jangan pernah putus berdoa. Berdoa dan kita yakin kuasa dari doa itu. Apa yang harus kita doakan kepada anak-anak kita? Doakan supaya Tuhan bisa menciptakan hati yang baru di mereka. Karena yang jahat itu hati kita gitu loh. Kalau hati kita itu jahat, yang keluar itu jahat. Hati kita nggak mau obey ya kan, keluar itu nggak mau obey. Jadi waktu kita belajar gospel in creation, Tuhan punya pekerjaan adalah penciptaan gitu. Dan kalau rusak, dia akan terus memperbaiki dan dia akan menciptakan sekarang kita hati yang baru gitu. Kalau kita punya hati yang baru atau anak-anak punya hati yang baru untuk obey, mereka akan obey Kak. Dan Tuhan akan create sesuatu, akan menciptakan sesuatu event atau peristiwa-peristiwa dalam mengizinkan peristiwa-peristiwa di dalam hidup mereka. Dan peristiwa-peristiwa itu Tuhan akan tuntut mereka untuk kembali lagi ke jalan yang benar. Gitu. Dan sometimes cara Tuhan itu, karena hanya itu yang Tuhan harus lakukan, sometimes itu akan menyakitkan gitu loh. Karena saya kasih contoh ya, kita punya anak-anak. Misalnya, ini contoh. Anak-anak saya tidak obey atau do something wrong. Dan saya bilang, oke, ini kalau tidak obey, mereka tahu konsekuensinya apa. Jadi konsekuensinya yang mereka tahu itu adalah, nanti kita akan belajar itu ya, but I'm just gonna share as an example. Oke, konsekuensinya mereka bisa kena time out, atau kedua mereka dapat rod. Rod itu berdasarkan Alkitab ya, rod of correction atau apa bahasa Indonesia, cambuk untuk mengkoreksi, atau mereka dapat kayen di mulut. Nah itu kayen di mulut itu kalau mereka say bad words atau mereka berteriak atau screaming atau something yang dari mouth itu, mereka akan dapat itu. Nah, dari semua punishment ini, yang paling mereka, of course, siapa sih yang mau dipukul, siapa sih yang mau taruh kayen di mulutnya? Nggak mau kan? Yang paling mereka oke untuk punishment itu time out. Karena time out itu hanya masuk di kamar, sit down on the corner, dan mereka harus wait for me untuk datang, untuk bilang, oke, kamu udah selesai time out. Sekarang kita duduk sama mereka itu, saya tanya, kenapa orang yang dapat time out? Dia akan bilang dia punya kesalahan apa. And after that, after dia time out, dia bilang kesalahannya, kemudian saya sama dia berdoa sama Tuhan, mohon pengampunan. Dan saya orang tua berdoa sama dia, dan dia ikut apa yang saya bilang, Tuhan touch orang yang punya heart, supaya dia bisa obey, atau supaya dia nggak pukul dia punya adik, atau whatever kesalahan yang dia bikin gitu. Nah, kalau dia ulang bikin itu sampai berkali-kali, sekarang dia punya punishment, nggak time out lagi. Saya harus kasih rod of correction. Ada spoon yang dari kayu,
dipukul sama mereka gitu. Nah, biasanya Kak Acil ini kita punya experience ya. Biasanya kalau mereka sudah kena rod atau sudah dapat kayu dari sendok dari kayu, biasanya itu akan menghentikan mereka punya saya bilang mereka punya attitude yang tidak baik. Oke? Itu biasanya yang kita alami ya. Kalau sudah dapat rod, mereka tahu itu udah ganjaran yang udah maksimum lah yang mereka dapat. Baru mereka realize, oh ini memang nggak boleh sama sekali. Biasanya rod itu yang menghentikan, memang menghentikan. Tapi saya nggak mau kasih rod kalau itu nggak perlu ya, karena ada kutipan Ellen White bilang itu. Kalau nggak perlu kasih, jangan kasih rod. Tapi kalau memang sudah tidak ada lagi cara yang kita membuat mereka untuk obey, rod is necessary. Rod itu harus diberikan kepada anak-anak. Nah, untuk anak-anak, nah sekarang saya kasih aplikasi itu kepada anak-anak yang Kak Acil tanya kalau sudah besar. Kalau hal-hal yang misalnya kayak time out, misalnya saya contoh lah, let's say Nathan, karena Kak Acil tanya kan, ada hal-hal yang Tuhan izinkan untuk koreksi Nathan misalnya. Contoh hal-hal yang kecil supaya mengingatkan Nathan untuk obey. Tapi kalau hal-hal yang kecil-kecil itu yang Tuhan ingatkan, misalnya Nathan dia nggak obey, Tuhan harus kasih rod of correction atau kasih suatu hal yang lebih besar supaya mengingatkan dia, karena hanya dengan cara itulah untuk dia bisa obey gitu. Jadi kalau kita berdoa kepada anak-anak kita ya, Tuhan saya mau anak-anak saya untuk anak-anak yang menurut, do whatever it takes. Saya tuntut janji Tuhan, bikin apapun itu Tuhan, supaya anak-anak kita kembali. Nah, parents be ready, karena sometimes Tuhan harus teach anak-anak kita dengan jalan yang tidak dengan jalan yang Tuhan harus ada satu yang tragik yang Tuhan harus izinkan, karena hanya dengan kejadian itulah yang bisa membangkitkan mereka atau menyadarkan mereka. Seperti itu ya. Jadi, atau mungkin Tuhan nggak harus lakukan itu, karena anak-anak kita sudah Tuhan izinkan suatu peristiwa-peristiwa dalam hidup mereka, dan mereka mau menurut. Seperti itu ya. Jadi, selain kita confess, kita punya dosa kepada anak-anak kita, dan show orang tua mereka punya penurutan sekarang kepada Tuhan, kemudian doa. Nah, at least 3 itu Kak yang kita bisa share pada saat ini. Ada hal-hal yang lain yang akan kita bagikan kepada kita semua. Jadi orang tua yang misalnya sudah punya anak, sudah besar, dan mungkin in the past tidak melakukan seperti yang Tuhan inginkan kita lakukan, yang akan kita belajar. Don't be jangan discourage, jangan khawatir, jangan putus asa. Banyak cara yang Tuhan mau kita tahu untuk anak-anak kita yang akan Tuhan berikan supaya kita lakukan, dan anak-anak kita pun bisa diselamatkan. Dan banyak janji-janji Tuhan di Alkitab yang kita bisa tuntut. Tetapi ada bagian orang tua yang harus dia lakukan kepada anak-anak tersebut. Yang salah satu tadi kita sudah bilang, datang kepada anak-anak, dan terlebih teman-teman atau saudara-saudara, spend time with your children. Itu dia ya. Show that you love them, you care for them. Melalui telepon kah, melalui pergi ajak hiking kah. Jadi harus ada relationship. Kenapa, saudara-saudara? Kita kasih satu prinsip di Alkitab. Yang ayat yang saudara dan saya tahu. Yohanes 14 ayat 15. If you love me, keep my commandments. Untuk saya bisa obey sama Tuhan, itu ada love relationship. Saya cinta sama Tuhan, sampai saya mau Tuhan, saya mau untuk mengikuti Tuhan punya perintah. Saya nggak mau nyakitin Tuhan gitu. Ada good relationship antara kita dengan Tuhan. The same thing with our children. Sama dengan kita punya anak-anak dengan kita. Kalau kita nggak ada good relationship dengan anak-anak kita, terus kita mau minta mereka mau bertobat atau mau ikut jalan Tuhan, itu that's not gonna happen. Kita harus build good relationship. Kalau relationship kita dengan anak-anak sudah hancur atau misalnya nggak good, nggak baik kita punya relationship dengan anak-anak, berdoa sama Tuhan. Tuhan, saya mau untuk saya punya relationship dengan anak-anak kembali sebagaimana
relationship antara orang tua dengan anak. Show me, minta wisdom dari Tuhan. Tuhan akan kasih dan touch anak-anak kita sampai kita bisa tembus ke hati mereka. Dan kalau kita sama anak-anak udah have a good relationship, saudara-saudara, itu akan membuat mereka untuk bisa lebih untuk bisa lebih menerima apa yang kita ingin mereka lakukan. Seperti itu ya. Jadi itu salah satu yang kita bisa share. Ya, silakan Ebing. Ebing ya. Ya, Ebing. Oke, go ahead, Ebing. Apa yang terjadi kalau misalnya kita mengharapkan anak kita itu obey kepada kita, tetapi tidak ada good relationship? Gimana? Apakah itu bisa terjadi nggak? Oke, menurut kalian itu bisa terjadi nggak kalau kita nggak ada good relationship, terus anak-anak mau obey kepada kita, sedangkan kita sama anak-anak nggak ada good relationship? Apakah itu bisa terjadi? Sesuai pengalaman itu sulit ya. Oke, Kak. Sesuai Obin pengalaman susah atau sulit? Oke. Iya, karena kita harus dekat dulu dengan dia, dengan mereka. Namanya hubungan baik lah. Itu lebih apa ya istilahnya? Lebih worth it karena di saat kita berbicara mereka mendengarkan. Tapi kalau lagi baku marah atau lagi baku tidak senang, kita pernah anak yang tua si junior kita tegur karena dia meneguk alkohol dan dia asam urat di usia terlalu muda. Kita tegur, tapi rupanya dia tersinggung. Akhirnya besok-besoknya pun kita telepon dia tidak mau angkat. Sampai bulan-bulan baru kembali lagi keadaan itu normal. Dia sudah hilang ketersinggungannya. Jadi kita masuk firman Tuhan, mau tambah nasihat pun nggak bisa. Padahal kita tegur baik-baik. Kita bilang, kita yang punya penyakit asam urat, itu harga mati untuk tidak menyentuh daging, alkohol, rokok. Itu nggak bisa sama sekali. Nah, dan waktu kita tegur, kita bilang, Ngana kan so berkali-kali dibilangin bahwa jangan minum. Karena itu akan memperparah memperparah asam urat. Lalu kita bilang lagi, nah sudah tahu ada penyakit ini masih minum, padahal sudah ditegur berkali-kali. Rupanya tersinggung saat ditegur itu. Tidak marah-marah, tidak teriak-teriak, tapi bicara baik-baik, cuma dia tersinggung. Dan untuk mau masuk ke teguran yang lain, untuk mau bilang bahwa ini ayo Tuhan sudah mau datang, bikin persiapan, itu enggak masuk. Mau telepon aja enggak diangkat. Nah, dengan kedua adiknya, kita coba bangun relationship dan bagus. Ketika kita tegur mereka, iya Dedi, iya, mereka dengar. Jadi itu menurut pengalaman yang kita lihat. That's true. Oke, thank you Kak Opin. Ada lagi yang mau kasih tambahan atau komen dengan Ebing punya pertanyaan? Oke. Halo Joy. Ya, silakan Tante Early. Begini. Mau jawab pertanyaan Ebing ya, Aunty Early. Oke. Menjawab pertanyaan Ebing dan juga yang dibilangin sama Dolphin. Itu kalau soal misalnya alkohol ya, bukannya mereka itu kalau alkohol, rokok itu nggak gampang untuk tinggalkan begitu saja. Walaupun didengar begitu ya, susah untuk ditinggalkan itu. Karena drug semua, karena mereka itu udah addicted dan akan kembali lagi. Kecuali mereka mengalami sendiri bagaimana sakitnya itu kalau Tuhan izinkan ya, sudah sekarat lah. Nah, jadi harus terima apa yang ini. Kita hanya bisa berdoa. Karena kalau yang sudah ketagihan begitu, itu susah untuk tinggalkan. Dan yang kita hanya kuasa doa. Dan kalau Tuhan izinkan, itu mereka akan menderita separah apapun. Nah, baru mereka harus mengalami sendiri itu.
karena kalau soal nasihat, kita selama ini juga ada ya, kayak ini, oh iya, kalau misalnya ya, mereka hanya bilang iya, tetapi mereka tetap melakukannya. Kenapa? Nggak bisa itu untuk lepas. Kecuali mereka harus ada sendiri di dalam hati mereka atau kehidupan mereka yang bertobat, yang disentuh oleh Tuhan. Itu harus Tuhan yang berkuasa untuk mengubah hatinya. Kalau enggak, udah dikuasai susah. Karena kita juga pernah ketagihan, tapi bukan itu ya, maksudnya ketagihan menonton. Iya, nah menonton. Nah itu yang menonton aja itu udah susah sekali. Sampai sekarang kadang-kadang kalau ini, jangan dilihat sama saya. Karena apa? Firman Tuhan. Jadi harus ada hubungan kita dengan Tuhan lah yang itu kan ketagihannya itu kadang-kadang digoda lagi sama setan itu ya, digoda lagi. Tapi harus kalau hubungan kita semakin dekat sama Tuhan, jadi harus ada hubungan pribadi dengan Tuhan. Nah, di situ jadi ada dua suara yang lebih menang, mana yang ini. Kalau kita sudah dapat meninggalkan sedikit, meninggalkan terus banyak berdoa, jadi suara Roh Suci itu lebih keras, lebih kuat untuk kita dapat tinggalkan. Nah, tadi pertanyaan Ebing, apakah bisa tadi? Tanpa ada good relationship, anak-anak bisa bertobat atau seperti itu? Tergantung, saya rasa. Itu semua mengenai relationship tergantung. Dan seperti Joy bilang, kita harus confess, datang kepada mereka, kesalahan kita, terus kita harus build kita punya relationship. Tetapi doa itu adalah yang paling kuat. Saya rasa begitu. Dan bukannya, saya bicara karena saya juga punya anak yang sudah dewasa. Dan mereka nggak tinggal sama saya. Dan jauh. Dan keadaan begitu, kita kurang hubungan juga. Kalau kita banyak nasihat, mereka lebih banyak omongnya daripada saya. Jadi semua itu memang saya serahkan hanya dalam tangan Tuhan, gitu aja. Kalau tanpa bantuan Tuhan gagal, nggak bisa. Karena yang harus diperbaiki adalah diri saya dulu. Karena saya tahu yang harus saya perbaiki adalah saya. Baru mereka lihat daripada kita. Itulah yang dilihat. Yang kalau saya mau mereka berubah, yang harus berubah adalah saya. Itu aja. Kalau kehidupan saya, mereka lihat ada perubahan yang begitu baik atau bagaimana relationship itu, mereka otomatis akan ikut, gitu ya. Dan dengan doa. Thank you, Joy. Ya, thank you Aunty Early. Terima kasih atas jawabannya. Silakan Ebing. Ya, jadi terima kasih untuk jawaban dari saudara-saudara sekalian. Nah, kemudian ada pertanyaan lain juga begini. Bisa nggak kita mengatakan bahwa kan tadi dikatakan untuk jawaban terhadap keacilan orang tua harus mengaku gitu. Iya. Nah, kemudian bagaimana kalau orang tua bilang begini, dia yang salah, bagaimana kita mau mengaku gitu tapi kesalahan? Siapa yang salah, Mas? Bisa nggak seperti itu? Ini orang tua melihat kepada anaknya yang tidak obedience gitu. Right. Kemudian orang tua bilang begini, dia yang salah, gimana kita harus mengaku tapi kesalahan? Oke. Apa itu masuk di akal nggak pernyataan itu? Ya, jadi kalaupun saya tahu, saya sudah melakukan, saya punya tugas dengan saya punya tanggung jawab sebagai orang tua, saya sudah baca dan saya sudah lakukan semuanya itu kepada anak-anak saya. Kenapa saya harus mengaku? Dia yang memilih untuk tidak menurut, ya kan? Ini istilahnya kalau misalnya kita setelah belajar firman Tuhan ini kita rasa, aduh, kita ternyata di masa lampau kesalahan kita. Kenapa anak-anak jadi begini? Karena saya punya kesalahan ternyata. Nah, waktu kita sadar itu, kita yang datang mengaku kepada anak-anak. Tapi kalau kita ya sudah rasa dan yakin, percaya 100% saya sudah melakukan semua yang saya lakukan, terus saya punya anak-anak memilih untuk tidak obedience, ya itu bukan saya yang harus datang kepada anak-anak, itu anak-anak punya choice untuk tidak menurut Tuhan. Itu kita punya jawaban, Ebing. Gimana?
Iya, terima kasih Joy. Iya, silakan. Kalau menurut kita seharusnya, halo kedengaran? Ya, kedengaran. Ya, jadi kalau menurut kita seharusnya tidak ada pernyataan seperti itu dari orang tua. Karena kalau kita melihat prinsip pendidikan, kegagalan anak-anak untuk obedience kepada orang tua atau kepada hukum Tuhan, itu tanggung jawab orang tua. Kenapa? Karena mereka bukan mulai dari gelap. Mereka mulai itu dari kosong. Right. Mereka itu bukan makhluk yang sudah rusak kemudian kita bentuk. Kalau mereka rusak kemudian kita bentuk, itu wajar kita mengatakan seperti itu. Tetapi mereka ini kosong loh, nggak punya apa-apa. Dan adalah tanggung jawab orang tua untuk menuliskan setiap bentuk kehidupan dari anak-anak itu. Iya. Jadi bagaimana kehidupan anak-anak itu adalah hasil kreasi dari orang tua itu sendiri. Jadi kalau ada orang tua mengatakan, kamu bersalah, terus saya yang harus mengaku sama kamu. Wah, ini orang tua yang tidak tahu diri. That's right. Betul. Ini orang tua yang tidak tahu diri. Kenapa? Kalau kita melihat prinsip pendidikan, ya itu tidak akan jadi seperti itu. Iya. Tapi kalau gitu. kita nggak paham prinsip pendidikan, ya wajar kita mengaku seperti itu. Betul, that's true, exactly. Betul. Kalau orang tua tahu firman Tuhan, he or she is not gonna say like that. Dia nggak akan keluar dari mulutnya, karena dia tahu dan dia sadar bahwa tuntutan Tuhan dalam mendidik anak bukan hanya 1-2, banyak sekali saudara-saudara dalam segala aspek kehidupan anak, banyak sekali gitu loh. Kalau kita bilang, wah saya nggak salah, anak-anak yang salah, itu membuktikan dia itu kondisi Laodikia. Saya sudah kaya, memperkayakan diri, saya nggak perlu apa-apa. Dia nggak realize kenapa anak-anak begini adalah salah satu dari dia gitu. Cuman yang tadi saya bilang, kalaupun orang tua sudah bikin semua, which is I don't think so, I don't think so, karena kalau kita lihat di Alkitab, janji Tuhan bahwa train your child, didiklah anak-anak kamu sejak dari masa mudanya dan dia tidak akan menyimpang. Jadi orang tua itu akan tahu bahwa dia punya pendidikan dan dari semua kasusnya yang kita lihat dan kita dengar dari semua yang ikut pelajaran ini, anak-anaknya itu obedient semua, saudara-saudara. Dan kalaupun in the future mereka pilih jalan yang bagaimanapun itu mereka punya power of choice karena Tuhan kasih kita power of choice, oke? Karena apa? Tuhan sendiri saja udah mati, dia nggak paksa saudara untuk mencintai dia. Kita orang tua udah bikin semua, tapi kita nggak bisa paksa anak-anak punya pilihan at the end. Seperti itu ya. Dan betul yang tadi Ebing bilang. Oke, ada lagi mungkin, tapi kita mau kembalikan ke Kak Acil. Apakah itu semua yang orang kasih komen, kasih tambahan, pertanyaan semua, apakah itu at least bisa menjawab pertanyaan Kak Acil untuk sekarang ini? Amin. Oke, puji Tuhan Kak. Ada lagi Kak yang Kak Acil mau kasih komen mungkin? Belum. Oke Kak. Oke ya. Kalau begitu kita lanjut ya. Kita lanjut. Kita punya karena banyak sekali yang harus di cover. Oke, boleh Brother Ebing baca ini, Bing, yang kutipan berikut. Jadi kita lagi belajar mengenai obedience. Kita lihat dulu prinsip-prinsip obedience, penurutan, baru bagaimana untuk bisa membuat anak-anak kita menurut. Oke, go ahead. Joy, boleh yang lain dulu? Oh ya, sure. Oke. Anti Early bisa baca Anti Early. Oke, Joy. Ya, thank you. Yang mana? Oh, mulai Harus ya. dijelaskan. Harus dijelaskan bahwa pemerintahan Tuhan tidak mengenal kompromi dengan kejahatan, baik di rumah maupun di sekolah. Pembangkangan, disobedient, tidak boleh ditoleransi. Tidak ada orang tua atau guru yang memiliki hati untuk kesejahteraan orang-orang yang berada di bawah asuhannya, akan berkompromi dengan keinginan diri yang keras kepala yang menentang otoritas atau menggunakan akal-akalan atau dalih untuk menghindari penurutan.
Bukan cinta, tetapi sentimentalisme yang tawar-menawar dengan perbuatan salah. Berusaha dengan membujuk atau menyuap untuk memastikan kepatuhan. Dan akhirnya menerima pengganti terhadap hal yang diwajibkan. Oke, silakan Aunty Erli kalau ada mau kasih komen di sini. Joy aja lah yang kasih komen, nggak ngerti saya. Oke. Thank you Aunty Erli sudah membacakan. Thank you. Jadi ini kan masih dalam konteks penurutan ya, bahwa orang tua tadi harus mengadakan strict obedience atau penurutan yang ketat kepada anak-anak. Nah, terus di sini dikatakan ini masih prinsip kenapa harus ada penurutan. Karena kita harus tahu sebagai orang tua bahwa pemerintahan Tuhan itu tidak ada kompromi dengan kejahatan. Oke? Jadi baik di rumah atau anak-anak di sekolah, disobedience tidak boleh ditoleransi. Jadi kalau kita lihat anak-anak tidak menurut, nggak boleh ditoleransi, saudara-saudara. Nanti kita bahas ya, ada dia punya pembahasan sesudah ini. Dan dia bilang, kalau kita mau anak-anak kita untuk mereka sejahtera karena mereka berada di bawah asuhan kita nggak boleh berkompromi dengan keinginan diri mereka yang keras kepala, atau mereka menentang otoritas, atau mereka menggunakan akal-akal atau dalih untuk menghindari penurutan. Contoh, ini contoh. Jadi kita kasih contoh dengan kita punya pengalaman sendiri ya. Jadi mereka akan bikin dalih untuk mereka tidak menurut. Ini contoh. Dan ini ingat, nggak boleh ada kompromi. Misalnya saya kasih contoh, misalnya Orion. Ini kasih contoh mengenai Orion. Nah di rumah di sini peraturannya adalah sesudah kita makan, kan biasa di lantai ada makanan jatuh di lantai, apalagi junior kalau makan ada banyak makanan jatuh-jatuh di lantai. Nah sesudah kita makan, entah Orion atau Josiah, mereka vakum itu di dapur. Nah vakum yang ada di rumah itu of course untuk anak-anak bisa vakum ya, vakum seperti mainan begitu, tapi bagus gitu, bisa vakum gitu, nggak berat. Mereka itu hanya pakai baterai dan mereka hanya pegang-pegang begini di lantai gitu. Nah untuk menghindari penurutan, jadi sekarang mereka punya tugas untuk Orion dengan Josiah, satu cuci piring, satu vakum. Jadi entah Josiah cuci piring, Orion vakum, atau Orion cuci piring, Josiah vakum, seperti itu. Dan ingat kita punya anak, satu 5 tahun, satu 4 tahun. Nah, biasanya kalau ada datang Orion punya mood yang dia nggak suka menurut, kita suruh, oke, Orion, adik Josiah udah selesai wash dishes. Sekarang Orion vakum ya, kakak, your turn untuk vakum, oke? Orion help mami untuk vakum in the kitchen. Nah, kalau dia nggak mau, untuk menghindari penurutan, dia bikin akal-akalan atau dalih untuk menghindari penurutan. Dia bilang, oh mami, Orion tired, Orion capek. Padahal, oke, kalau saya tahu dia capek, ya of course I know kan, kalau dia capek mungkin bermain kah atau apakah atau sesuatu yang membuat dia capek. Tapi ini baru selesai makan, capeknya di mana seperti itu ya. Dan saya lihat dia nggak capek. Terus dia bilang, oh mami, Orion tired. Jadi dia kayak bikin sesuatu kata-kata untuk mau menghindari penurutan atau berdalih atau bikin akal-akal supaya dia nggak menurut. Nah, saudara-saudara, kalau nanti kita bahas sesudah ini, ingat bahwa setiap kata-kata dari orang tua itu harus menjadi hukum di rumah. Karena kita harus lihat pemerintahan Tuhan itu bagaimana, baru kita apply di dalam rumah tangga kita. Tuhan kalau dia suruh, ada komen, entah kita menurut atau tidak. Dan setiap tidak ada penurutan, ada konsekuensi. Setiap penurutan, ada juga konsekuensi. Kita akan belajar ya nanti di sini dengan detail. Cuman ini kita kasih contoh bahwa anak-anak itu tidak boleh ada kompromi kita orang tua dengan kejahatan atau disobedience. Tidak boleh ditoleransi. Kalau mereka punya tugas ini, they need to do their job. Kita orang tua bisa lihat, oh ini anak-anak udah
mulai gunakan akal-akalan atau apa supaya mereka tidak menurut. Di sini dia bilang itu kita tidak boleh berkompromi, saudara-saudara. Atau mereka nggak mau menurut atau nggak mau menurut apa yang orang tua bilang, ini tidak ada kompromi dengan disobedience. Karena dalam pemerintahan Tuhan, karena kenapa? Kita di sini mau didik saya, diri saya sendiri, orang tua, untuk saya mau didik anak-anak untuk obedience. Dengan saya mendidik anak-anak untuk menurut, saya sendiri lagi dididik oleh Tuhan yang mana pemerintahan Tuhan itu nggak boleh ada disobedience. If God said so, I need to obey. If mommy and daddy said so, anak-anak needs to obey. Dan nanti kita akan belajar bagaimana untuk bisa membuat mereka obey. Tetapi satu hal yang kita harus lakukan adalah mereka itu tidak boleh menggunakan akal-akalan atau dalih supaya mereka, oh mami orang begini, oh begini, begini. Semua alasan yang dikeluarkan supaya tidak menurut. Dan saya bilang, okay, if orang tired, orang vacuum dulu, after orang finish, then orang wanna take a nap. If you tired, jadi kita offer ya, okay, orang tired, okay, why don't you orang help mommy vacuum dulu di sini. This is not much. Soalnya dia punya kitchen cuman kecil, vacuum dulu di sini, and after orang vacuum, and then you can take a nap. Seperti itu. Jadi anak-anak akan ada aja akal-akal mereka atau dalih mereka supaya mereka tidak menurut. Dan orang tua harus jeli ya melihat hal itu. Dan sometimes apa yang mereka bilang bisa saja betul. Bisa saja mereka, aduh udah tired. Tapi makanya kita harus tahu dia punya aktivitas atau apakah mereka memang betul-betul capek atau mereka hanya berdalih untuk supaya tidak menurut. Seperti itu ya. Jadi di sini dibilang, itu bukan cinta, tapi sentimentalis yang tawar-menawar dengan perbuatan salah. Berusaha untuk membujuk atau menyuap. Jadi salah satu kesalahan orang tua untuk anak-anak ada ini ya. Jadi di atas kita sudah bahas ya, jangan sampai anak-anak menggunakan akal-akalan atau dalih untuk menghindari penurutan. They have to obey. Oke, nanti kita lihat kenapa they need to obey. Ada kutipan Ellen White yang akan tulis kenapa anak-anak harus diajar obey. Mereka harus menurut semua yang kita bilang, orang tua bilang. Terus kalau misalnya, ini contoh. Ini satu kesalahan yang saya lihat banyak di orang tua dan saya sendiri sebagai orang tua pernah lakukan. Misalnya mereka suka anak-anak saya misalnya mereka suka mainan dan mainannya kereta api, apalagi Josiah, train. Nah, terus ini misalnya Josiah nggak mau cuci piring ya, misalnya dia nggak mau cuci piring. Nah, untuk saya memastikan Josiah menurut, saya bujuk atau suap. Ngerti kan? Suap dengan apa? Oke, kayak gini. Oke, Josiah, kalau Josiah cuci piring, oh nanti mami beli train, oke? Nanti kita pergi ke toko, kita beli train. Jadi anak-anak itu untuk mendapatkan kepatuhan, kita suap mereka, bujuk mereka dengan sesuatu yang mereka suka. Itu salah, saudara-saudara. Nanti kita kasih kutipan Ellen White, prinsip-prinsip kenapa, maksudnya kenapa itu penurutan itu salah. Karena kalau kita mau disiplin anak-anak kita, tujuan disiplinnya itu adalah anak-anak itu supaya bisa self-control. Oke, salah satu tujuannya, self-control. Nah, sekarang kalau saya memastikan kepatuhan dengan saya menyuap, itu anak-anak tidak self-control atau self masih hidup. Karena apa? Waktu mereka menurut, karena ada sesuatu yang mereka suka gitu, sampai mereka menurut. Tapi kita harus ajar anak-anak, doesn't matter mereka mau dapat hadiah kayak, mau nggak dapat hadiah kayak, apapun itu, mereka menurut regardless whatever it is. Oke? Penurutan walaupun nggak dapat hadiah, nggak dapat apa, namanya orang tua bilang they need to obey. Tapi kalau kita bujuk atau suap untuk obedience, itu self masih kontrol anak-anak itu. Oke? Masih ada self di dalam, karena apa?
Oh, saya, iya kan ada diri mereka yang karena kita harus ajar diri kita dan anak-anak kita untuk die to self. Kalau kita suap mereka nggak die to self untuk obedience, saudara. Nanti in the future kalian tahu apa? In the future waktu mereka besar, kalau itu kita lakukan terus menerus, oh mami ada ini. Kalau kamu mau dapat toy atau sesuatu yang mereka suka, make sure kamu bikin ini ya, nanti mami kasih ini. Nanti kalau mereka sudah besar, mereka akan make sure they have to get something for obedience. Ngerti enggak? Nanti oke, saya mau obey kalau ada reward baru saya obey. Sama Tuhan juga, nanti kalau ada reward baru saya obey. Seperti itu karakter yang kita build dari anak-anak kalau kita bujuk mereka untuk obedience. Itu nggak bisa, saudara. Itu salah satu kesalahan yang orang tua lakukan, termasuk saya pernah melakukan hal itu sebelum saya tahu ini ya. Oke, sebelum saya tahu ini, bujuk supaya mereka bikin. Lama-lama mereka mau obey kalau ada sesuatu yang mereka suka. Dan mereka tidak akan obey kalau sesuatu yang mereka tidak suka, yang dipromise kepada orang tua, I promise they will not obey you kalau mereka tidak dapat sesuatu yang mereka tidak suka ya. Oke, jadi di sini kenapa harus anak-anak obey? Karena Tuhan tidak pernah berkompromi dengan kejahatan. Bukan cinta kita kepada anak-anak, menyogok mereka atau menyuap mereka untuk obedience. No, they have to obey because the parents said so. Dan setiap kata atau perintah dari orang tua itu harus merupakan hukum di dalam rumah yang mana mereka harus turuti. So far sampai di situ. Ada yang mau kasih tanggapan atau pertanyaan atau pengalaman yang mau di-share mengenai kutipan ini, silakan. Gimana Wanda? Halo. Oke, Bing, silakan Bing. Jadi kalau bicara motivasi, ini motivasi di seluruh dunia ya, itu cuma ada 3. Yang pertama adalah cambuk, yang kedua adalah coklat, dan yang ketiga adalah cinta. 3C ya. Jadi apapun yang manusia mau buat, cuma ada 3 ini yang memotivasi manusia. Cambuk, coklat, atau cinta. Nah, 2 motivasi yang pertama itu sering dilakukan. Ya, kebanyakan orang melakukan hal apapun itu didorong oleh 2 motivasi yang pertama. Artinya, ya kalau nggak dimotivasi dengan ketakutan, dia dimotivasi dengan hadiah. That's right. That's right. 2 motivasi ini sering dilakukan dan ini di dalam pelajaran pendidikan ini merusak. Betul. Merusak. Misalnya tadi Joy kan bilang pertama kasih kereta api mainan gitu. Iya. Berikut kalau udah besar, mungkin bukan mainan, dia minta motor. Habis itu mintanya oto. Dan mungkin selanjutnya dia minta helikopter nanti. Iya, that's right. Jadi motivasi yang seperti ini tidak baik dan itu merusak. Dan kebanyakan orang tua untuk cari aman menggunakan 2 motivasi ini. Kalau nggak tekan dia, kita kasih hadiah dia. That's right. Betul itu, that's true. Orang tua yang tipe diktator akan menekan, ya. Tapi orang tua yang tipe istilahnya laissez-faire, terlalu memanjakan anak, akan kasih hadiah, nanti mama atau papa kasih mainan atau uang atau apalah yang seperti itu. Yeah, that's true. Nah, dan ini merusak. Tetapi motivasi yang terbaik adalah cinta. Di mana orang tua itu sendiri sebagai motivasi. Kenapa? Karena orang tua ini kan posisinya adalah perwakilan Tuhan, pernyataan Tuhan. Jadi poin yang ketiga yaitu cinta itu harus dinyatakan oleh orang tua itu sendiri. That's right. Dan kita melihat ini poin yang paling penting di dalam menghasilkan obedience anak terhadap orang tua. That's right. Betul. Dan kita sebagai orang tua harus ingat, anak-anak itu sangat penurut. Anak-anak itu tidak mengenal yang namanya strict atau standar yang tinggi atau apa.
Anak-anak tidak mengenal itu. Yang anak-anak tahu adalah dia bahagia atau tidak gitu. Kalau orang tua mampu menyediakan lingkungan yang sangat baik, suasana emosi yang sangat baik terhadap anaknya, saudara bisa lihat kan, masih ingat kan cerita Ishak. Bagaimana Ishak itu diminta untuk dikorbankan loh. Papa mau bunuh Panganda. Apa yang dibuat oleh Ishak? Silakan Papa. Oh, wow. Itu artinya anak-anak sebenarnya adalah makhluk yang sangat menurut. Makanya kenapa Yesus bilang orang-orang yang akan memasuki kerajaan surga adalah orang-orang yang seperti ini, seperti anak kecil. Karena memang anak kecil itu adalah tipe manusia atau tipe makhluk yang suka menurut sebenarnya. Nah, yang menjadi poin penting di sini adalah bagaimana orang tua menyediakan suasana hati anak atau memotivasi anak dengan cinta yang terpancar dari dirinya. Kalau ini gagal, kita akan pakai dua motivasi yang pertama. Kalau bukan tekan, kita kasih hadiah. Oke, itu aja saja. Joy, terima kasih. Iya, betul itu. Itu sangat-sangat betul ya. Jadi basically itu ada di pelajaran. Jadi makanya anak-anak punya obedience itu, yang salah satu yang harus kita lihat mereka itu obey itu adalah salah satu ya, nanti kita akan ke situ adalah cheerful obedience atau senang untuk obedience. Dan untuk membuat mereka itu sangat senang obedience, ada kutipan-kutipan yang Ellen White kasih untuk kita orang tua. Dan salah satunya adalah apa? Cinta, saudara-saudara. Love. Kalau mereka nggak suka sama orang tua, ya of course mereka nggak akan dia punya suasana hati atau kita perintahnya dengan kasar, dengan dengan nada-nada yang tinggi, dan itu semua kita belajar dan kita lihat di kita punya anak-anak. Dan kalau kita kasih sayang sama mereka, bilang dengan baik, dengan penuh rasa kasih sayang, mereka senang gitu mau bikin gitu. Tapi once kita udah kesal atau bicara yang kasar, jangan harap saudara anak-anak akan obedience ya. Jadi itu salah satu yang akan kita belajar, yaitu bagaimana anak-anak itu bisa cheerful obedience atau pleasantly obedience. Jadi obedience itu ada 3 yang kita akan belajar. Satu adalah perfect obedience, penurutan cara sempurna. Kemudian 3P ya, ada 3P. Perfect, promptly obedience. Jadi promptly itu dengan cepat. Oke. Panggil, come, they're gonna come right away. Itu prompt. Jadi kita lihat prinsip-prinsip Alkitab dan kutipan nubuat. Dan ketiga yang tadi Ebing sudah bilang, itu adalah pleasantly obedience atau cheerful obedience. Mereka obedience karena based on love. Makanya tadi saya bilang di Yohanes 14 ayat 15. If you love me, keep my commandments atau obey. Itu karena ada love relationship kita dengan Tuhan, sama dengan anak-anak. Saya itu representatif dari Tuhan kepada anak-anak. If the children love us as a parents, mereka akan ada cheerful obedience, bukan karena takut dipanis atau mereka karena mau sesuatu, enggak, karena mereka tahu bahwa salah satu mereka harus tahu adalah di rumah itu ada peraturan, terus mereka menurut karena mereka cinta, saudara-saudara. Bukan karena whatever reason, tapi mereka cinta dan mereka nanti mereka lebih besar dan lebih bisa memahami, mereka akan tahu bahwa menurut orang tua, cinta orang tua itu sama dengan mencintai Tuhan. Makanya cinta kepada Tuhan, tadi kan sudah dibilang, tanggung jawab orang tua yang paling besar dan yang paling penting adalah mengerti, membuat anak-anak cinta Tuhan dan menurut akan hukum-hukumnya. Oke. Oke, thank you Ebing. Ada lagi yang mau kasih tambahan? Silakan. Ya Kak Joy. Ya, silakan. Iya, jadi memang Kak, thank you. Yang Kak Joy udah bilang tadi, kita juga mengalami ya, kayak kalau Faith kan ada tugas begitu. Ya. Nah, sering sekali dia bilang, aduh mami Faith capek gitu. Iya. Jadi kayak aduh langsung gimana ya. Nah kita apalagi kalau orang tua so lelah gitu kan. Jadi gampang sekali mau daging itu mau tak korek dang gitu. Ya. Jadi tapi kita lihat ini anak, kita punya pengalaman ya. Memang harus dibaik-baikin, dibujuk-bujuk. Ya Faith cuma sebentar kok, cuma begini-begini. Jadi
mesti buju-buju, iya toh, mesti ceria-ceria. Jadi dia akan terpengaruh juga jadi akhirnya dia bikin loh. Tapi ada saat-saat yang memang susah sekali mau mau minta tolong walaupun sudah dibujuk-bujuk, tetap memang ada dia punya bad mood gitu untuk dia mau bikin dia punya tugas. Dan memang betul banyak sekali alasan-alasan yang dia utarakan mau dari ya itu no. Jadi itu no sekarang jadi kita senang no Kak kalau misalkan ada masukan-masukan dibikin bagaimana ya supaya dia tapi enggak boleh dikasih, tadi dibilang enggak boleh dikasih iming-iming apa-apa ya karena dia akan menurut karena hadiah kan. That's right. Jadi karena dia harus iya enggak boleh ya. Enggak boleh. Jadi aduh nah, terus kalau iya Kak, kalau mungkin bisa di-share kalau misalkan kasih hukuman seperti apa gitu yang bagus gitu yang enggak bikin mereka punya mental bagaimana gitu nah Kak. Okay, that's good. That's itu kira-kira. That's a good. Thank you. Yeah, thank you, Wan. Wanda punya pertanyaan sebenarnya di Bible ada dia punya pelajaran di sini karena kita belum ke situ, tapi kita mau share sedikit juga yang tadi Wanda bilang itu. Jadi salah satu untuk membuat anak-anak itu salah satu cheerful obedience itu ada kutipan-kutipan yang Ellen White kasih yang kita baca itu yaitu waktu kita memberikan komen atau perintah it's not so much bilang begini, oh, don't do this, do that, don't do this. Enggak seperti itu. Adalah lebih baik seperti memberikan suggestion. Ngerti kan misalnya ini contoh lah. Misalnya anak-anak lompat di kursi, di couch, lompat-lompat. Instead of bilang, Orion and Josiah, don't jump on the couch atau don't jump or get out from the couch atau something like that untuk kayak komen begitu. Tapi instead of bilang begitu, komen bilang gini, oh Orion and Josiah, if you wanna jump, why don't you go outside and jump? Iya kan? If you wanna play, why don't you go out and jump? Atau ya something yang gimana ya yang bisa terpikirkan untuk kita bisa say it in nice way karena kita punya nature sebagai manusia itu adalah gini, kalau dibilang don't do it, saya punya nature apa manusia makin bikin Oke. Jadi itulah human nature ya, tidak subject to the law of God atau tidak subject to parents authority. Jadi instead of kita bukan don't this, don't do that, don't begitu, kita bisa say it in a nice way kayak begitu. Kayak lebih ke suggestion, tapi suggestion itu untuk membuat hold on ya. Oke, tunggu ya. Ini ada oke. Tapi suggestion itu at the end mereka akan bikin apa yang kita minta. Misalnya contoh yang kedua. Anak-anak kita suka bawa ke park untuk main sepeda. Biasanya kalau baru turun hujan, kan di jalan itu ada air tergenang. Nah, guess what? Anak-anak suka apa? Main di air. Mereka suka jalan di air. Nah, kalau mereka baru mau pergi bicycle, terus mereka punya shoes-nya sudah wet, ya bisa saja mereka sakit. Jadi kita bilang sama Orion and Josiah, oke. Orion and Josiah lihat itu ada air di situ, oke? Nah, oke. Dan mereka udah bilang, Orion udah tahu, oke, Mami, nggak bisa jalan di air yang kalau air yang sedikit, oke, mereka nggak wet. Tapi kalau air yang udah banyak, mereka nggak bisa jalan di situ. Oke, nah pas membuka jalan, mereka udah mau jalan di situ, kita bilang gini, Orion, you know, it's better Orion jalan di dry path in a dry ground daripada Orion walk di water di situ. Nah, kalau kita biasa anak-anak mix Indonesia English ya, it is better for Orion to walk di sini, Kakak. Look at this is dry. When Orion walk in the water situ, Orion punya shoes gonna get wet, Orion's gonna get cold, you can get sick, begitu. Jadi waktu saya kasih suggestion begitu dan saya bilang dengan nice way, dengan smile, dengan penuh love, guess what? Mereka senang untuk obey. Tapi kalau saya bilang ini, oke, Orion, don't step on the water. Oke, Josiah, jadi udah kayak lebih
kayak dengan dengan kata yang walaupun menunjukkan otoritas Negatif ya. ya negatif, tapi ada cara yang lebih enak karena kita juga sebagai orang dewasa suka begitu kan, daripada orang bilang Joy ngana nggak boleh gini, kita akan lebih senang, oh Joy, I think it is nice, it is better for you to like this, like that, dengan mereka punya spirit yang, jadi kita senang dengarnya sebagai orang dewasa. Apalagi kasihan anak-anak kecil yang hati mereka itu sangat delicate, sangat sensitif, mereka lebih senang untuk dengar sesuatu yang enak di telinga mereka, jadi mereka senang untuk cheerful obedience. Nah itu salah satu yang Ellen White ada tulis yang kita baca, kita bilang, oh man, I get it now, I get it. Jadi dulu yang Oren, do like this, like that. Tapi sekarang Tuhan tolong kasih cara kata-kata yang nggak so much dikte anak-anak, tapi kasih suggestion in a nice way, dan mereka obey-nya dengan senang, bukan dengan ketakutan seperti itu ya. Jadi itu mungkin yang salah satu yang kita bisa share. Jadi ada lagi yang kita bisa share kepada Wanda, tapi nanti mungkin pas ke situ orang akan bahas itu, bagaimana supaya anak-anak itu bisa cheerful, obedient, prompt obedience. Dibilang satu kali langsung dengar. Bagaimana supaya mereka Faith sini dulu, Faith datang right away. Biasanya orang tua ini in reality ya, Faith ke sini nggak dengar satu kali. Itu baru nada do. Faith ke sini re. Faith nggak dengar. Nih Faith ke sini sampai sudah 5 kali kita itu udah nada do darah tinggi, sampai kita udah berteriak, udah hilang kendali, udah emosi. Jadi kita nggak mau saya orang tua begitu, dan anak-anak juga diajar begitu. Karena misalnya saya bilang kepada anak saya, Josiah come here. Dia nggak dengar, saya ulang, Josiah come here. Josiah come here. Josiah. Mereka itu ditrain untuk saya harus nada do tinggi baru mereka dengar. Itu saya train anak-anak untuk nggak prompt obedience. Tapi kalau saya bilang, udah kasih tahu, Oren Josiah, Mami mau Oren and Josiah, satu kali Mami panggil, please come and obey, gitu. Jadi, mari kita praktis, let's practice. ini pembahasan mengenai training the children ya. Mari kita praktis, Sekarang Oren pergi ke kamar, When Mami call, Orion, come here. Oren akan bilang, yes, Mami, I'm coming. Jadi practice terus. Mereka harus dipraktis. Mami, I'm coming. Josiah, come here. Mami, I'm coming. Dan Mami wants Orion and Josiah hanya satu kali, Satu kali Mami call, you gonna come. Jadi ada praktis, mereka punya itu. Dan kalau in reality datang, Orion, come here. Misalnya, Orion, it's time to take a shower now, gitu. Terus dia nggak datang, jangan panggil lagi, make sure kita bilang mereka dengar. Kita tahu mereka dengar. Langsung datang ke mereka and talk. Orion, did you hear what Mami say? Yes, Mami. What did Mami say? Shower. Orion mau shower now. Kalau misalnya Orion mau shower right now. Orion mau come, Orion mau datang, you wanna hold Mami's hand or you want Mami to hold your hand? Kayak gitu. Jadi kasih pilihan sama mereka, tapi make sure dengan pilihan itu mereka akan obey. Nah, pas sampai di kamar mandi bilang, Orion, next time, Mami don't have to come, when Mami call, Orion come, Jadi setiap hari dipraktis, let's practice, Orion go over there, when Mami call, yes, Mami, I'm coming. Jadi kita punya train sama anak-anak, they need to have prompt obedience. Jangan delay untuk obedience. Kenapa? Kalau mereka diajar delay obedience, nanti kalau sudah mereka lebih besar, firman Tuhan yang Tuhan katakan, mereka akan delay. Dan delay obedience atau nggak prompt dalam obedience, itu bukan obedience. That's disobedience. Jadi ya banyak ya hal-hal yang kita dapat, yang kita praktekkan dan kita lihat di anak-anak, dan prinsip-prinsip Alkitab dan hubungan yang saya bilang, wow Tuhan, kita ajar kita punya anak-anak,
ternyata Tuhan lagi ajar saya karena saya ini nggak prompt in obedience, saya ini masih begini, dan waktu kita train anak-anak untuk obedience, Tuhan sendiri lagi train untuk saya untuk obey sama Tuhan. Oke, silakan. Ada yang mau kasih tambahan? Kita dengar ada. John. Oh ya, Kak Acil ya, silakan Kak. Ya, kayak memang seperti didik anak ini atau mau panggil anak dengan kasar atau dengan lembut, sama seperti terang lempar bola ke dinding, itu akan kembali juga ke orang. Kalau terang ya kasar ya balik lagi ke orang. Kalau terang lembut balik lagi ke orang. Iya, betul. Nah itu aja. Oh iya, thank you Kak. Betul. Itu prinsip Alkitab loh Kak. Apa yang kamu tabur, itu yang akan kamu tuai. Remember Desire of Ages? Love, awaken love. Frustration, awaken frustration. Angry, awaken angry. Saya marah, anak marah. Saya frustasi, anak frustasi. Saya cinta, anak cinta. Saya cheerful, anak cheerful. Saya ngomong gentle, anak jadi gentle. Itu saudara, itu prinsip-prinsip Alkitab loh yang nanti kita lihat. Ternyata pas baca ayat-ayat Alkitab, pas kasih mendidik anak-anak, ini ternyata Alkitab itu penuh dengan prinsip bagaimana mendidik anak. Cuma saya aja nggak bisa lihat karena nggak benar-benar belajar. Pas baca cerita ini, oh man, ini didik anak. Oh man, ini didik. Oh ini, wow, emang Bible itu full of instruction untuk anak-anak, untuk orang tua. Oke, seperti itu. Oke, ada lagi? Oke, ini dia ya, kita akan baca. Mungkin kita nggak akan ke pelajaran yang kita pingin mau kasih, tapi at least saya sudah share a little bit, dan ini prinsip-prinsip obedience, baru nanti kita lihat, belajar bagaimana untuk mempunyai anak yang obedience. Karena ingat saudara-saudara, kita sukses di dalam memerintahkan keluarga kita, salah satu obedience. Baru ada well-ordered family dan akan terima the seal of God. Doesn't matter kita bisa apa semua, tahu doktrin A, B, C. Kalau anak-anak kita nggak obedience, nggak holy, jangan harap saya sebagai orang tua sukses dalam command the family dan ada well-ordered family, jangan harap kita bisa terima the seal of God. Because family and the Sabbath is twin institution. Oke, kita hanya mau remind itu lagi ya. Oke, salah satu pelajaran pertama yang perlu dipelajari seorang anak adalah lesson of obedience. Jadi, the first lesson, satu pelajaran pertama saudara-saudara, yang anak-anak, even anak-anak masih baby, they need to learn obedience. Kayak Mikael ya, Lali. They need to learn obedience. Bagaimana anak kecil need to learn obedience? Salah satu yang kita ingin share adalah even masih baby, anak-anak itu harus di-teach untuk makan teratur atau minum susunya teratur, ada waktu-waktunya gitu. Dan ada kutipan nih, Eleanor bilang walaupun mereka cry, mereka mau apa, tapi kalau hati ibu walaupun katanya sudah pingin kasih sesuatu yang mereka minta, tapi kita harus ajar anak itu dari bayi untuk obey. Jadi pelajaran pertama yang anak-anak harus pelajari adalah pelajaran obedience atau penurutan. Sebelum dia cukup dewasa untuk bernalar, dia kiranya diajari untuk menurut. Jadi sebelum dia sudah lebih besar, dan bahasa Inggrisnya bilang before he is old enough to reason. Reason itu kayak kenapa sih mami saya harus obey kayak gitu ya? Karena anak-anak yang mungkin udah faith atau clear atau sudah lebih besar, dia gonna ask you question. Kenapa? Itu kan udah mulai reason, mereka udah reason. Nah, sebelum mereka cukup dewasa untuk reason, old enough untuk reason, kita harus ajar mereka obey. Tapi caranya gimana? Ini Ellen White bilang. Dengan usaha yang lembut. Ini gentle, persistent effort. Atau teguh, atau continue ya, continue terus dengan lembut, persisten terus mereka obey. Kebiasaan itu harus dibangun. Jadi obedience kecil, obedience dengan lembut, dengan penuh kasih sayang, terus orang tua
bikin anak untuk obey, tapi dengan lembut ya, ingat dengan lembut, penuh kasih sayang. Itu kebiasaan itu akan dibangun, saudara-saudara. Sebelum mereka cukup dewasa untuk why mommy, why daddy, why. Waktu mereka sudah besar, mereka sudah bisa reason. Waktu mereka sudah ada karakter obedience, mereka akan obey kita, akan obey tanpa banyak orang Manado bilang banyak osmosis, banyak apa ya, banyak oh kenapa mami, oh, why should I do this, why kayak gitu. Mereka punya karakter sudah terbentuk sebelum mereka old enough to reason. Dengan demikian kalau kita bikin itu, dia bilang dengan demikian sebagian besar dapat dicegah konflik-konflik di kemudian hari antara kehendak dan otoritas yang melakukan begitu banyak dalam menciptakan keterasingan dan kepahitan terhadap orang tua dan guru, dan terlalu sering perlawanan dari semua otoritas manusia dan ilahi. Ini dia. Jadi kalau kita bikin itu dari anak-anak kecil, kebiasaan itu dibangun, di kemudian hari itu, saudara-saudara, kenapa kita bikin itu? Supaya konflik-konflik yang mana mereka bisa menentang otoritas orang tua dan menentang otoritas ilahi itu dapat dicegah. Karena kalau kita membiarkan anak-anak tidak menurut dari kecil, tidak menurut, sudah besar mereka juga akan menentang otoritas saudara sebagai orang tua dan otoritas Tuhan. Dan menciptakan beritu keterasingan dan kepahitan, saudara-saudara. Jadi nanti pas mereka udah lebih besar, remaja, mereka sudah tahu reason, itu akan menciptakan, makanya saudara-saudara kita lihat ya. This is what I heard, Joy, nanti kalau kamu punya anak-anak, kalau sudah besar, karena dari pengalaman orang tua atau kebanyakan lah pengalaman kita semua, lihat kalau anak-anak itu tidak ditrain, tidak dididik dari kecil, saudara besar mereka akan rebel, mereka akan berontak. Dan saudara punya kesusahan dan kepahitan itu akan lebih besar waktu anak-anak sudah besar. Memang saya bilang ya teman-teman, didik anak-anak, apalagi saya ada 3 anak kecil, itu is not easy, I'm telling you. Kalau saya tidak bisa self control, saya itu malah akan lampiaskan kepada anak-anak. Jadi saya harus kontrol diri kita, lebih banyak berdoa, dan semualah usaha-usaha yang dilakukan untuk mendidik anak. Tapi saudara-saudara, saya punya kayak orang bilang mau sakit kepala, mau capek, itu akan terbayar waktu mereka sudah besar, mereka sudah tahu obedience, mereka sudah tahu ini sudah bisa mandiri, sudah bisa tolong di rumah. Kita akan lebih relax ya, anak saying kita akan stop. No, lebih relax saya waktu anak-anak sudah lebih besar, karena mereka sudah tahu bisa masak, sudah bisa clean the house, sudah belajar obedience. Tapi kalau kecil saya lalai, kita punya anak-anak tidak menurut, tidak di training, tidak begini-begini, saudara anak besar akan rebel, dan saudara sebagai orang tua akan sakit kepala, akan stres, dan banyak orang tua yang stres, depresi, malah ada yang meninggal karena anak-anak mempermalukan orang tua mereka. That's why anak-anak harus ditrain dari kecil. Memang usaha orang tua kecil itu, memang usahanya sangat itu ya, tapi akan pay off waktu anak-anak udah mulai besar dan mereka sudah terbiasa untuk menurut, sudah tahu bisa bekerja, hormat orang tua, udah semua, saudara akan lihat hasilnya dan saudara akan, praise the Lord. Tapi kalau sekarang saya lalai, lebih sakit kepala saudara nanti daripada sekarang. Based on experience yang saya lihat dan based on testimoni yang orang-orang kasih. Karena saya punya anak masih kecil kan, saya nggak bisa share my own experience karena saya punya anak kecil, saya nggak tahu gimana punya anak besar yang tidak ditrain. Praise the Lord, saya punya anak masih kecil, masih banyak kesempatan yang saya bisa lakukan untuk anak-anak. Tapi kalau tidak ditrain, akan sakit kepala, saudara-saudara. Makanya anak-anak kecil harus dibelajar obedience, harus dikasih contoh, berikan mereka sifat-sifat kelemah lembutan, cinta dari surga, cheerful obedience, prompt obedience, semuanya itu pas besar orang tua akan merasa mungkin saya bisa dikasih word bangga, tapi bangga dalam hal
bukan sombong ya, bangga karena saya bisa bawa anak-anak kepada Tuhan, mereka obedience, senang gitu, kita punya usaha dibayar, kita punya sometimes yang saya dengar orang tua ini kasih testimoni yang mereka bilang, kalau didik anak-anak sometimes come to the point that you wanna give up. Sampai di poin yang mana, aduh Tuhan, udah deh gitu, please don't give up. Dia bilang begitu, don't give up. Your effort, kalau kita punya usaha, akan Tuhan kasih dia punya reward nanti gitu. Don't give up. Memang ada saat-saatnya di mana kita lihat, aduh kok masih begini, masih gini. Continue. Teruskan apa yang kita tahu, yang kita sudah lakukan, continue. Akan ada buahnya nanti. And I cannot wait for that kalau Tuhan belum datang ya. Tapi kalau Tuhan sudah datang, well, at least saya sebagai orang tua sudah melakukan, saya punya tanggung jawab yang Tuhan sudah berikan. Anyway, ada komen dari sini sebelum kita tutup kita punya Bible study. Oke. Wah, anyway, masih ada 2 lagi kutipan sebenarnya untuk kita pergi ke bagaimana untuk memperoleh anak-anak yang obedience. Tapi kita baca Jo yang terakhir ini ya. Untuk sebelum itu kita berdoa. Kenapa anak-anak harus dikasih tahu untuk obedience? Karena dalam menghormati dan mentaati orang tua, mereka belajar bagaimana menghormati dan mentaati Bapa di surga. Jika mereka berjalan sebagai anak-anak terang, mereka akan menjadi baik, sopan, penuh kasih, suka menghormati. Waduh, kepada orang tua mereka yang mereka lihat, dan dengan demikian lebih memenuhi syarat untuk mencintai Tuhan yang tidak mereka lihat. Saudara lihat ini, lihat hasilnya, kenapa kita harus mendidik anak-anak untuk mentaati orang tua. Dengan begitu mereka mentaati Tuhan kita di surga, saudara-saudara. Jadi bukan hanya semata-mata keuntungan untuk saya, anak obedience, tapi mereka itu dilatih untuk obey Tuhan, Bapa mereka di surga. Dan kalau kita mengajar mereka untuk obey, ini bilang, jika mereka berjalan sebagai anak-anak terang, mereka akan menjadi baik, sopan, penuh kasih, suka menghormati. Bukankah ini yang kita mau lihat di anak-anak? Iya kan? Kenapa saya mau anak-anak obey? Supaya mereka juga obey Tuhan yang di surga. Kenapa saya punya anak-anak menjadi anak-anak yang righteous? Karena saya mau anak-anak sopan, penuh kasih kepada orang tua, terlebih kepada Tuhan yang mereka tidak lihat. Menunjukkan mereka mencintai Tuhan mereka tidak lihat, ditunjukkan kepada mereka mencintai kita sebagai orang tua yang mereka lihat. Itu ada di 1 Yohanes, berapa itu? Pokoknya ada di 1 Yohanes itu, dia punya ayat 4 ayat 19 kalau enggak salah. Bagaimana kita mencintai Tuhan yang kita tidak lihat, sedangkan orang yang kita lihat aja kita tidak cinta. Seperti itu ya. Jadi ini adalah prinsip-prinsip yang kita, sebelum kita mau kasih bagaimana untuk bisa obey, kita sebagai orang tua harus ngerti kenapa sih anak-anak harus obey. 1, karena Tuhan punya pemerintah tidak mengenal kompromi akan kejahatan. 2, dengan melatih anak-anak obey kepada orang tua, mereka akan obey Bapa di surga. Iya kan? Dan 3, nanti waktu mereka sudah besar, ada come to the point in their life, mereka harus obey kepada orang lain, punya authorities. Misalnya mereka kerja, mereka punya bos. Misalnya di gereja ada peraturan-peraturan yang mereka harus obey. Misalnya di dalam rumah tangga mereka harus obey kepada suami atau istri, atau anak-anak di sekolah kepada teacher. Come to the point in their life, harus ada obedience di bawah otoritas seseorang gitu. Dan kalau kita tidak ajar obey anak-anak, mereka besar dimanapun mereka berada akan menjadi anak-anak yang tidak obey. Makanya di gereja banyak sekali rebellious people, orang-orang, because di dalam rumah sejak kecil mereka tidak diajar untuk obey. Hidup penuh dengan rebellion dan orang tua hanya ignore. Dan dengan demikian orang tua akan bertanggung jawab kepada Tuhan, dan anak-anak pun bisa saja hilang karena orang tua lalai tanggung jawabnya, karena orang tua tidak melakukan tanggung jawabnya. Dan itu diturunkan terus sampai kita akhir zaman, dan harus ada point di mana we need to stop it. At least di dalam kita ya, di dalam kita belajar ini, dalam grup kita, at least di sini kita harus stop. Anak-anak need to obey. Anak-anak need to love God.
and obey God and obey parents. Itu yang harus kita tanamkan sekarang. Oke? Anyway, karena waktu kita sudah selesai, banyak yang harus di-cover, tapi memang pelajarannya sangat menarik dan banyak aplikasi yang kita bisa share. Makanya baru berapa quotation kita udah banyak waktu dipakai, tapi it's okay. Yang penting hari ini kita tahu apa yang saya harus lakukan kepada anak-anak. That's all. Minggu depan, berikut-berikut, akan Tuhan tambahkan apa yang saya harus lakukan dengan pertolongan Tuhan. Oke, sebelum kita berdoa, mungkin ada tambahan. Oke. Puji Tuhan ya.